Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NIM 22 111 02431205. Prodi S1 Manajemen, matkul pengantar bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan dari bisnis itu. Seorang pembisnis sudah barang tentu memiliki tujuan yang jelas, yakni antara lain kebutuhan yang beraneka ragam, kebutuhan dan keinginan, keuntungan laba atau profit. Ada beberapa pengertian bisnis yang dapat kita pahami, yakni A. Hughes and Kapur, suatu usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. B. Brown dan Petrello, suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. C. Bond dan Kurtz, semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan berusaha yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. D. Alan Afwah, bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan konsumen. D. Musselman dan Jackson, semua aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat. Perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bisnis adalah suatu usaha individu atau kelompok yang mengembangkan dan mentransformasikan sumber daya yang memiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga mendapatkan keuntungan atau laba dengan kegiatan itu. Macam-macam pelaku bisnis. Karyawan. Karyawan atau pegawai yang direkrut memiliki peran penting dalam sebuah bisnis, yakni keberlangsungan bisnis itu sendiri. Karyawan harus mendapatkan pelayanan yang baik dari seorang pebisnis. Karyawan nyaman bekerja secara tidak langsung dapat mendongkrak kemajuan bisnis itu. Tidak banyak sebuah perusahaan mengembangkan SDM karyawan, baik itu pelatihan atau training. Hal ini dimaksudkan agar bisnisnya biasa maju, dan pengeluaran terhadap karyawan tersebut merupakan investasi. 2. Penyedia material. Perusahaan manufaktur keberadaan penyedia material atau suppliers adalah sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu kelancaran kegiatan proses produksi. Supplier telat dalam menyediakan bahan baku, maka produksi bisa terganggu, sehingga kerjasama antara perusahaan dan supplier harus dibina dengan baik agar dalam memproduksi tidak ada masalah, baik dalam peningkatan produktivitas perusahaan. Pelanggan. Pembelian produk untuk memuaskan kebutuhannya. Tanpa pembeli, bisnis bisa merugi. Puaskan pembeli, maka mereka akan menggunakan barang dan jasa kita lagi. Bahkan dapat menurunkan informasi baik tentang kelebihan bisnis kita, sehingga orang lain menjadi pelanggan baru kita. Fokuskan pada kepuasan pelanggan. Baca kebutuhan dan keinginan konsumen dan penuhilah. Contoh perbedaan bisnis kecil dan bisnis besar. Bisnis kecil umumnya pemilik jadi manajer. Bisnis besar, manajer bukan pemilik. Bisnis kecil, daerah operasi lokal. Bisnis besar, regional atau nasional. Bisnis kecil, organisasi sederhana. Bisnis besar, organisasi kompleks. Bisnis kecil, pemilik intim dengan karyawan. Bisnis besar, pemilik tidak kenal dengan karyawan. Bisnis kecil, banyak kegagalan. Bisnis besar, jarang yang gagal. Bisnis kecil, pemilik serba bisa. Bisnis besar, manajemen spesialis. Ada beberapa keunggulan usaha kecil seperti tidak birokratis dan mandiri, fleksibilitas, dinamis, kebanyakan pemilik kulit dan bekerja keras, efisiensi dalam pengeluaran, kebebasan bertindak dan memutuskan bisnis, keakraban dan hubungan erat dengan karyawan. Sedangkan keberhasilan usaha bisnis kecil siap kerja keras, optimis, mau berkorban untuk keberhasilan usahanya, menjual produk atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, hubungan antara pemilik dan pekerja cukup dekat dan akrab, faktor keberuntungan menjadi penting, kegagalan usaha yang kecil. Ada beberapa kelemahan usaha kecil, yakni kurang berorientasi pada masa depan, jarang inovasi, jarang mengadakan kaderisasi, cepat puas, kurang tanggal teknologi,
kurang paham akan regulasi, kurang paham manajemen, dan struktur modal tidak memadai. Dalam tanggung jawab sosial perusahaan harus memperhatikan 5 aspek antara lain: 1. Pelanggan, 2. Pekerja, 3. Pemegang saham, 4. Kreditur, 5. Masyarakat. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? 1. Tetapkan kode etik. Menetapkan pedoman atau petunjuk terhadap kualitas produk sekaligus petunjuk-petunjuk pada karyawan. Pelanggan harus diperhatikan dengan baik. 2. Monitor keluhan pelanggan. Terus dimonitor, jika ada keluhan segera lakukan perbaikan. 3. Memperbolehkan umpan balik pelanggan, meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik terhadap barang dan jasa yang mereka beli. Bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah? 1. Peraturan keamanan produk, kehalalan produk, kadaluarsa, kandungan bahan, dan jualitas produk. 2. Peraturan periklanan, pemerintah melarang iklan yang menyesatkan atau memojokkan produk perusahaan lain. 3. Peraturan persaingan industri, pemerintah mempromosikan persaingan di seluruh industri agar tidak ada monopoli. Ada beberapa tanggung jawab sosial kepada pekerja, antara lain keamanan pekerja, perlakuan pekerja, keselamatan dan kesempatan. Bagaimana memastikan tanggung jawab bisnis? Tanggung jawab sosial kepada kreditur. Jika suatu perusahaan ada masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditur. Dan biasanya kreditur tersebut memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberikan vonis dalam mengatasi masalah keuangan. 1. Kewajiban keuangan. 2. Informasikan kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik, pemegang saham, manajemen. Perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik, termasuk juga gaji karyawan dikiatkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, karyawan tidak memfokuskan kepada memaksimalkan perusahaan. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara yang berbahaya bagi masyarakat, atau bisa juga mencemari air terkait limbah buangan yang tidak tepat. Biasa juga pencemaran kebisingan perusahaan jika perusahaan ada di pemukiman padat penduduk. Semua ini adalah dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat. 1. Menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal di mana perusahaan itu berada. 2. Sumbangan kepada masyarakat tidak mampu. 3. Membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat. 4. Memberikan pemeriksaan gratis. 5. Memberikan beasiswa bagi anak yang tinggal di sekitar perusahaan atau di daerah tertentu. Sekurang-kurangnya ada 4 tanggung jawab sosial menurut Irma Nilasari dalam bukunya Suhendi, yaitu: A. Bertanggung jawab kepada pelanggan, mendapatkan produk yang aman, mendapatkan informasi, didengar, dan hak memilih. B. Bertanggung jawab terhadap tenaga kerja, jaminan keselamatan kerja, kesehatan, upah yang layak. C. Bertanggung jawab kepada lingkungan, pencegahan polusi, dan kelestarian alam. D. Bertanggung jawab kepada investor, mendapat laporan keuangan yang benar, pengelolaan aktivitas yang benar. Implementasi Corporate Social Responsibility. 1. Sektor pendidikan. 2. Bina lingkungan. 3. Kesehatan. 4. Pengembangan UMKM. 5. Lingkungan hidup. 6. Kegiatan sosial. 7. Infrastruktur. 8. Peduli bencana. Badan hukum perusahaan dibagi dua, yakni ada yang berbadan hukum, ada yang bukan badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum. 1. Subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum di samping manusia, artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya, namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya. 2. Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya, kalau perusahaan failit, yang terenak sita hanyalah perusahaannya saja, sedangkan harta pengurus tetap bebas dari sitaan, sehingga jika terjadi kerugian yang berujung pembayaran ganti rugi atau pelunasan hutang, hanya sebatas pada kekayaan perusahaan.
Badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, koperasi, perjan, persero, dan yayasan. Badan usaha yang bukan berbadan hukum, satu, subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Sehingga yang dituntut adalah orang-orang oleh pihak ketiga. Dua, harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya, keluar perusahaan pailit, maka harta pengurus ikut tersita juga. Artinya, jika terjadi kerugian yang berujung pembayaran ganti rugi, maka harta kekayaan pengurus dapat menjadi jaminan. Dengan kata lain, penanggung jawabnya pribadi untuk keseluruhan. Badan usaha yang bukan badan hukum adalah perusahaan perseorangan, firma, dan CV. Ada beberapa lingkungan perusahaan atau bisnis yang perlu diperhatikan, yakni sebagai berikut. 1. Lingkungan teknologi. 2. Lingkungan hukum dan politik. 3. Lingkungan sosial budaya. 4. Lingkungan bisnis. Kelemahan dan keburukan perusahaan perseorangan. 1. Pertanggungjawaban tidak terbatas, maksudnya jika perusahaan ini memiliki hutang, maka tanggung jawabnya sampai harta pribadinya yang dipertaruhkan. 2. Modal terbatas. Terbatas karena modal tersebut dari dirinya sendiri, tidak ada investor dari orang lain. 3. Kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas. Pemilik usaha belum tentu mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang usaha yang dijalankan. 4. Kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Umur usaha sangat tergantung kepada keadaan dan sikap pemilik. Jika meninggal, maka sudah bisa dipastikan akan mati jika penerusnya belum siap. Kelemahan perusahaan perkongsian. Perusahaan perkongsian masih terdapat masalah tanggung jawab yang tidak terbatas, tetapi ini berlaku hanya general partner yang harus membayar semua utang perusahaan bagi dari perusahaan maupun kekayaan pribadi. Dan juga masalah sukar memperoleh modal masih dapat berlaku, namun kecil kemungkinan. Serta yang terakhir adalah masalah kesalahan pahaman antar anggota, dan hal seperti ini mempengaruhi umur perusahaan. Keburukan perusahaan perseroan terbatas. 1. Pendiriannya lebih kompleks. 2. Dua kali pembayaran pajak. 3. Peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak. 4. Sukar merahasiakan perusahaan. 5. Dapat mengurangi motivasi kerja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.